Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Artinya lengkap anggota tubuhnya. Andaikan ada seorang yang anggota tubuhnya tidak lengkap, misalnya kedua tangan atau kedua kaki atau kedua tangan dan kedua kakinya buntung, apakah membuat rasa bersyukur menjadi luntur? Jawabannya tergantung kepada keimanan yang bersangkutan. Ada satu kisah menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Abdul Malik, seorang petugas keamanan bernama Abdullah bin Muhammad berjaga-jaga di daerah tepi pantai Mesir, tepatnya di daerah Batihah. Di situ terdapat kemah kecil yang dihuni oleh seorang lelaki tua yang sudah lemah pendengaran dan pandangannya. Kedua tangannya dan kedua kakinya buntung. Seluruh anggota tubuhnya tidak berfungsi kecuali lidahnya. Terdengar orang tua itu berdoa, "Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk selalu memujimu dengan pujian yang membuat aku mampu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan Engkau melebihkan aku atas segenap makhluk-Mu." Mendengar hal tersebut, Abdullah bin Muhammad heran, lalu mendekatinya. Setelah mengucapkan salam, ia berkata, "Aku mendengar doamu. Dalam keadaan begini, nikmat apa yang telah engkau terima melebihi orang lain sehingga engkau mensyukurinya?" Orang tua itu menjawab, "Memang keadaanku seperti ini. Seluruh anggota tubuhku tidak berfungsi kecuali lidahku. Itulah yang aku syukuri." Sungguh jawaban yang mengharukan. Dalam keadaan seperti itu, ia masih bersabar. Sungguh menakjubkan. Dalam keadaan seperti itu, ia masih mau bersyukur. Sungguh perlu ditiru kesabarannya dan keajekannya dalam bersyukur kepada Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Lalu orang tua itu melanjutkan perkataannya, "Aku tidak dapat menolong diriku sendiri. Sebenarnya aku memiliki anak yang selalu datang
pada waktu sholat. Ia mewuduiku. Ketika aku lapar, ia menyuapiku. Ketika aku haus, ia meminumiku. Tetapi sudah 3 hari ini, ia tidak datang ke sini. Aku kehilangan dia. Kalau engkau tidak keberatan, carilah dia. Semoga Allah merahmatimu. Abdullah pun segera pergi mencari putra orang tua itu. Tidak jauh dari kemah itu ditemukan seorang anak yang tubuhnya sudah tercapik-capik diterkam binatang buas. Abdullah lalu kembali menemui orang tua itu, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi pada anaknya. Orang itu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Zat yang tidak menciptakan dari garis keturunanku seorang anak yang berbuat maksiat kepada Allah, yang membuat ia disiksa di neraka. Lalu orang tersebut mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Abdullah pun mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak lama kemudian datanglah 4 orang memasuki kemah itu lalu bertanya, "Wahai saudara, apa sebenarnya yang telah terjadi?" Lalu Abdullah bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. "Bolehkah kami melihat wajahnya?" tanya salah seorang dari mereka. Abdullah pun membuka tutup wajahnya, lalu mereka menciuminya. Betul, ini adalah mata yang selalu menunduk dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tubuh ini selalu digunakan untuk bersujud kepada Allah. Dia adalah teman dekat Ibnu Abbas. Orang ini selalu taat kepada Allah dan Rasulullah. Abdullah lalu bertanya, "Siapa sebenarnya orang ini?" Salah satu di antara mereka menjawab, "Beliau ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi." Tidak lama kemudian mereka memandikan jenazah Abu Kilabah, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkannya. Keempat orang tersebut lalu meninggalkan kemah itu, dan Abdullah pun kembali ke markasnya. Pada malam harinya, Abdullah bermimpi melihat orang tersebut di taman surga, dikelilingi para bidadari. Abdullah berkata, "Bukankah engkau ini temanku
Ya, jawabnya. Apa yang menyebabkan kamu mendapatkan martabat seperti ini? Ia menjawab, sesungguhnya Allah telah menyediakan martabat yang tinggi dan mulia, yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan bersabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika menerima nikmat, disertai dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.